Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ubaidillah selaku pengampu mata kuliah akuntansi biaya dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akuntansi 4A akan mempresentasikan subbab biaya tenaga kerja. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Sylvia Melina, NIM 1903111050. Rekan saya Indi Lutfianti, NIM 1903111052. Anissa Perwitasari, NIM 1903111056. Rafina Aji Septiana, NIM 1903111063. Berikut kami sajikan presentasi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Sylvia Melina, NIM 1903111050. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya tenaga kerja. Ada yang sudah tahu biaya tenaga kerja itu apa? Ya, jadi gini ya. Biaya tenaga kerja adalah harga atau jumlah rupiah tertentu yang dibayarkan kepada para pekerja atau karyawan yang bekerja pada bagian produksi. Biaya tenaga kerja ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu biaya tenaga kerja langsung atau direct labor dan biaya tenaga tidak langsung atau indirect labor. Biaya tenaga kerja langsung yaitu biaya tenaga kerja yang dapat diidentifikasikan dengan suatu operasi atau proses tertentu yang diperlukan untuk menyelesaikan produk-produk dari perusahaan. Untuk biaya tenaga tidak langsung adalah semua biaya tenaga kerja yang secara tidak langsung terlibat dalam proses produksi. Dengan demikian, biaya yang ini tidak dapat diidentifikasikan secara khusus kepada suatu operator atau proses produksi tertentu. Demikian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indi Lutfianti, NIM 1903111052 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, yaitu akan membahas mengenai sistem biaya tenaga kerja. Kegiatan dalam sistem biaya tenaga kerja meliputi pencatatan waktu hadir, pembuatan daftar gaji dan upah, pembayaran, dan distribusi biaya tenaga kerja. Yang pertama yaitu pencatatan waktu hadir. Berdasarkan cara pembayaran yang dilakukan kepada karyawan atau pekerja, biasanya tenaga kerja dapat dibedakan atas dua kategori, yaitu tenaga kerja harian bagi mereka yang dibayar per hari atau berdasarkan jam kerja, dan tenaga kerja yang digaji secara bulanan. Pencatatan waktu untuk tenaga kerja harian sangat diperlukan karena jumlah imbalan jasa mereka adalah bersifat variabel berdasarkan kepada catatan waktu tersebut. Sedangkan untuk tenaga kerja yang digaji secara per bulan, yaitu pencatatan waktu ini berguna dalam menentukan pembayaran lembur. Pencatatan waktu hadir ini dapat memberikan data dasar bagi departemen atau bagian personalia untuk menghitung dan membuat daftar gaji dan upah. Catatan ini juga sebagai dasar bagi bagian akuntansi biaya dalam membebankan biaya tenaga kerja langsung kepada pekerja-pekerja, proses-proses atau produk-produk, dan membebankan biaya tenaga kerja tidak langsung kepada akun biaya overhead pabrik. Dengan demikian, pencatatan waktu hadir ini mempunyai dua tujuan. Yang pertama yaitu menghimpun data yang dipakai sebagai dasar untuk membuat daftar gaji dan upah, dan yang kedua yaitu menghimpun data yang dipakai sebagai dasar untuk mendistribusikan biaya tenaga kerja kepada berbagai tujuan biaya seperti pekerjaan-pekerjaan, proses, departemen, dan pusat-pusat biaya. Kegiatan pencatatan waktu akan berbeda antara tenaga kerja harian dan tenaga kerja yang digaji secara bulanan. Untuk tingkat jabatan tertentu dari tenaga kerja yang digaji menyelenggarakan sendiri catatan waktunya dan membuat secara periodik laporan waktu kehadiran.
Pada umumnya, pencatatan waktu untuk tenaga kerja yang digaji dapat dilakukan melalui pengisian daftar absen setiap hari dengan cara membubuhi tanda tangan pada saat datang dan saat pulang. Untuk tenaga kerja harian atau jam-jaman, pencatatan waktu sering dilakukan dengan menggunakan kartu-kartu pegawai, di mana waktu datang dan waktu pulang diisikan dalam kartu-kartu pegawai dengan cara memasukkan setiap kartu tersebut dalam mesin pencatat waktu. Pengendalian internal yang cukup atas pencatatan waktu ini adalah penting agar tidak terjadi kelebihan pembayaran terhadap gaji dan upah dan membebankan biaya kepada pekerjaan, proses, dan produk menjadi akurat. Dalam hal ini harus ada satu orang yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan dari pencatatan waktu yang dilakukan, baik pencatatan waktu hadir dengan daftar absen maupun catatan waktu dengan kartu pegawai dan mesin pencatat waktu untuk perusahaan manufaktur yang mempunyai jumlah pegawai yang besar. Fungsi pencatatan waktu ini dilaksanakan oleh bagian pencatatan waktu yang merupakan suatu unit organisasi tersendiri. Oleh karena adanya hubungan yang erat antara pencatat waktu dan akuntansi biaya. Dalam perusahaan manufaktur yang kecil, fungsi pencatatan waktu dapat dilakukan oleh bagian akuntansi biaya. Yang kedua yaitu pembuatan daftar gaji dan upah. Sistem pembuatan daftar gaji dan upah meliputi rangkaian prosedur dalam mengumpulkan informasi gaji dan upah yang diperlukan untuk menentukan dan menghitung penghasilan bruto dan potongan-potongan, menyiapkan cek, dan melakukan pembayaran. Fungsi pembuatan daftar gaji dan upah dilakukan oleh bagian gaji dan upah. Tugas-tugas pokok dari bagian ini adalah menghitung gaji dan upah dalam jumlah bruto dan jumlah bersih, menyiapkan cek untuk setiap pegawai dan membuat jumlah bruto dan jumlah bersih, menyiapkan cek untuk setiap pegawai dan membuat laporan kepada manajemen. Prosedur dalam pembuatan daftar gaji dan upah yang dilaksanakan oleh bagian gaji dan upah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menerima data jumlah jam untuk tenaga kerja harian atau jam-jaman dan tenaga kerja yang digaji secara bulanan. Yang kedua yaitu menerima data-data perubahan dalam tarif gaji dan upah, bonus, premi, lembur, dan data lainnya dari bagian personalia. Yang ketiga yaitu menerima data-data mengenai perubahan dalam pemotongan gaji dan upah. Yang keempat yaitu menghitung gaji bruto dan gaji bersih dan upah bruto dalam upah bersih. Dan yang kelima yaitu menyusun daftar gaji dan upah yang menunjukkan nomor pokok pegawai, nama pegawai, jumlah hari, jumlah jam kerja normal, jumlah jam kerja lembur, jumlah jam yang pekerjakan untuk pekerjaan dan proses, tarif gaji dan upah pegawai, jumlah penghasilan bruto, berbagai potongan atas penghasilan bruto dan penghasilan bersih yang harus dibayarkan kepada masing-masing pegawai. Dan yang terakhir yaitu mengirimkan daftar gaji dan upah kepada bagian keuangan atau bendaharawan sebagai dasar pembayaran. Yang ketiga yaitu prosedur pembayaran. Bagian keuangan atau bendaharawan meneliti daftar gaji dan upah yang diterima dari bagian gaji dan upah. Berdasarkan kepada daftar gaji dan upah yang telah diperiksa, bendaharawan melakukan pembayaran gaji dan upah. Membuat dan menyetujui bukti kas keluar. Para pegawai menandatangani daftar gaji dan upah sebagai bukti pembayaran. Pembayaran gaji dan upah kepada pegawai diberikan dalam amplop gaji dan upah. Bukti kas keluar bersama dengan daftar gaji dan upah kemudian dikirimkan kepada bagian akuntansi biaya. Dan yang terakhir yaitu distribusi biaya. Fungsi distribusi biaya tenaga kerja merupakan tanggung jawab dari bagian akuntansi biaya dan sangat erat hubungannya dengan fungsi bagian upah dan gaji. Distribusi biaya tenaga kerja harus menjamin bahwa produk departemen, proses, atau tujuan biaya yang lainnya telah dibebankan dengan layak atas biaya dari jasa tenaga kerja yang digunakan. Berdasarkan bukti kas keluar dan daftar gaji dan upah yang diterima dari bagian bendaharawan, Departemen Akuntansi Biaya meneliti dan melakukan pencatatan atas distribusi biaya tenaga kerja menurut nomor akun dari komponen yang ada dalam daftar gaji dan upah.
Demikian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Puritasari, NIM 19031156. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Dan di sini saya akan membahas tentang sistem upah intensif atau bisa juga disebut gaji. Saya akan menjelaskan beberapa poin mulai dari apa itu sistem upah intensif, karakteristik, bonus per unit, dan bonus kelompok. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Apa itu upah intensif? Sistem upah intensif sendiri secara singkat berarti pembayaran yang dilakukan kepada karyawan dihitung atas dasar jumlah unit yang selesai dan standar waktu yang ditetapkan. Lalu, apa saja karakteristik dari sistem upah intensif itu? Yang pertama, sistem upah intensif harus berdasarkan standar yang ditetapkan secara ilmiah melalui studi waktu, evaluasi tugas, dan unit aktivitas. Dan yang kedua, sistem intensif harus dimengerti oleh para pegawai sebelum mulai bekerja atau diangkat sebagai pegawai. Dan yang ketiga, seluruh tugas atau pekerjaan dari tenaga kerja langsung harus ditentukan dengan basis intensif. Dan yang keempat, dalam menetapkan bonus harus semata-mata mempertimbangkan mutu produksi. Dan yang kelima, standar yang telah ditetapkan seharusnya tidak diubah kecuali ada perubahan metode. Dan yang terakhir, suatu imbalan jasa yang tinggi harus dibayarkan untuk hasil pekerjaan yang melebihi standar. Setelah karakteristik, di sini juga ada sistem tarif per unit. Sistem ini membayar upah dengan tarif yang lebih tinggi daripada tarif dasar apabila hasil produksi melebihi standar yang telah ditetapkan. Namun demikian, para pekerja tetap dibayar dengan tarif upah dasar, sekalipun mereka tidak menghasilkan unit produk sama sekali. Di sistem upah intensif ini ada dua bonus nih teman-teman. Yang pertama, sistem bonus kelompok yang artinya setiap pekerja dalam tim atau kelompok menerima pembayaran tarif per jam yang biasa berlaku untuk jumlah produksi yang melebihi standar. Dan yang kedua adalah sistem bonus 100% yang artinya tarif upah standar per unit dalam bentuk yang diganti dengan jumlah waktu standar yang diperkenakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau unit produk. Dan sekian penjelasan dari saya harap dapat dimengerti, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafina Aji Septiana, NIM 1903111063. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja adalah harga yang dibebankan untuk pengguna tenaga kerja manusia tersebut. Penggolongan tenaga kerja dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada penggolongan tenaga kerja berdasarkan fungsi pokok. Berdasarkan fungsi pokok dibedakan menjadi 3, yaitu administrasi, pemasaran, dan produksi. Dan yang kedua ada penggunaan tenaga kerja berdasarkan jenis pekerjaan. Berdasarkan jenis pekerjaan dibedakan menjadi 3, yaitu operator, mandor, dan penyelin. Dan yang ketiga ada penggolongan tenaga kerja berdasarkan kegiatan departemen. Berdasarkan kegiatan departemen dibedakan menjadi 3, yaitu departemen pluk, departemen kertas, departemen penyempurnaan. Biaya tenaga kerja dapat digolongkan menjadi 4. Yang pertama ada upah dan premium lembur. Upah dan premium lembur, penghasilan lembur ini dibayarkan kepada para karyawan yang bekerja melebihi jumlah kerja atau 8 jam per hari. Tarif lembur biasanya lebih besar daripada tarif normal. Dan yang kedua ada honor cuti. Biaya honorium cuti bukanlah termasuk biaya tenaga kerja langsung dan dicatat atau dibebankan selama tahun itu dengan mendebit akun biaya overhead pabrik dan mengkreditkan akun utang honor cuti. Dan yang ketiga ada pensiun. Pensiun dapat dikelompokkan sebagai biaya overhead pabrik, beban pemasaran, dan beban umum dan administrasi tergantung kepada klasifikasi dari para pekerja atau karyawan tersebut. Dan yang terakhir ada bonus. Bonus merupakan suatu pembayaran intensif kepada para pekerja atau karyawan yang dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan memberi imbalan terhadap peningkatan produktivitas tersebut. Terima kasih. Terima
Terima kasih telah menyaksikan presentasi kelompok kami. Demikian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.